Assalamualaikum. Ya, semangat semuanya ya. Alhamdulillah ya, anak-anak ibu semuanya, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan kelas kita ini, di mana masih banyak teman-teman kalian yang tidak seberuntung kalian ya kan? Seperti yang kalian ketahui, kalian itu termasuk anak-anak Indonesia yang beruntung, masih diberi kesempatan, masih bisa diberi waktu dan kesehatan untuk dapat duduk di kelas ini untuk kita melaksanakan pembelajaran. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sepertinya hari ini hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ketua kelas akan menyiapkan dan memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas, Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu masuk kepada materi kita, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah ibu berharap dengan pembelajaran hari ini anak-anak ibu bisa mengidentifikasi unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi, mulai dari konsepnya, kemudian pengertiannya termasuk konsep, unsur-unsurnya, dan pengelompokan dari unsur-unsur tadi. Jadi nanti anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok, di mana pembelajaran akuntansi ini sangat penting. Kenapa ibu katakan penting? Karena di dalam agama, di dalam agama kita, dalam agama Islam juga dijelaskan. Anak-anak ibu bisa nanti melihat di surat Al-Baqarah ayat 283, di mana yang artinya apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, bahwa kita akan belajar menulis secara sistematis, yang akan nanti wujudnya di terakhir adalah sebuah laporan, di mana hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi dengan belajar ini, ibu berharap nanti ujungnya kita bisa menulis laporannya dengan benar. Ananda semua bisa menentukan mana yang termasuk harta, termasuk utang, dan termasuk modal. Ya. Sebelum kita masuk ke situ, nanti Ibu akan menayangkan suatu video yang bisa kita tonton sama-sama, yang akan membuka wacana Ananda semua bahwa oh ini loh ternyata perusahaan jasa. Kenapa yang pertama ini kita mempelajari jasa? Karena jasa itu, siapa yang tahu? Karena perusahaan jasa itu kenapa? Kenapa dimulai dari jasa dulu? Kenapa nggak langsung perusahaan dagang aja, Bu? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang bisa tunjuk tangan aja? Kenapa mulainya dari perusahaan jasa? Yang perusahaan jasa itu yang mana? Coba sebutkan. Yang perusahaan jasa itu yang mana? Apa? Gojek itu perusahaan jasa, GoFood. Ayo suaranya mana? Apalagi? Gimana? Itu termasuk masih itu, namanya aja yang beda. Apalagi? Shopee, itu semuanya online. Apalagi? Apa? JNT, JNE itu. Yang lain yang ada di sekitarmu, kenapa jauh-jauh kali? Salon, itu termasuk usaha jasa. Apalagi? Laundry, bengkel. Apalagi? Tukang bangunan. Apalagi? Wih, jauh kali sampai ke tukang pijit. Ya ampun, langganan dia kayaknya. Apalagi? Guru juga termasuk jasa. Nah, jadi kalau bisa diambil kesimpulan, usaha jasa itu usaha apa sih, Nak? Usaha yang menawarkan bantuan. Bantuannya itu didasari oleh apa?
Bantuan itu didasari oleh apa? Kemampuan. Kemampuan yang diperoleh dari mana? Dari dia. Dari mana? Dari keahlian. Ya kan? Yang dijual keahliannya kan? Betul nggak? Betul nggak? Kalau kamu menjual barang, contoh, kalau kamu menjual barang, misalnya kamu menjual barang apa? Barang harian. Yang dijual adalah jelas bahwa yang kamu jual itu adalah barang, bendanya berwujud. Kalau kamu membuka usaha laundry, yang kamu jual apanya? Jasa. Jasa kamu dalam berupa apa? Keahlian. Keahlian kamu membuat pakaian itu menjadi bersih, wangi, dan rapi. Baik. Anak-anak ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri di era globalisasi sekarang ini, usaha yang tidak akan pernah mati itu adalah usaha jasa. Betul nggak? Iya kan? Kalau usaha dagang atau usaha yang lain itu pasti ada pasang surut, kemungkinan bangkrutnya itu besar. Kalau usaha jasa, kamu buka laundry, bisa dibuka di mana saja, ya kan? Membutuhkan modal yang sedikit. Baik, sekarang Ananda perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di depan. Keluarkan catatannya, silahkan catat informasi apapun yang terdapat pada video ini. Informasi yang menurut Ananda pahami dan informasi yang tidak Ananda pahami. Silahkan dicatat. Udah? Nggak bisa dibesarin kayaknya. Yang ini besar ini. Cuma tren 2023. Usaha jasa, peluang usaha bisnis jasa paling untung. Tadi Ibu udah kasih linknya juga ke Flora ya. Nah, nih. Flora boleh di-share linknya supaya kawan-kawannya bisa. Kepada saya, coach bisnis bidang jasa. Insya Allah tahun depan. Tapi saya masih bingung nih coach untuk memutuskan Lihat ya. jenis usahanya yang Yuk. Silakan diperhatikan video di depan. teman-teman, bidang-bidang usaha tidak bergantung pada bisnis yang sama, dijalankan oleh orang yang berbeda
yang menjalankan. Bisa aja ya bisnis yang sama dijalankan oleh orang yang berbeda. Ya, desain grafis termasuk usaha jasa. Tuh yang buat spanduk, buat label, buat logo makanan. Nah, yang nanti bingung mau ngambil jurusan apa kuliahnya. Tuh jasa. Kalau tadi kan yang kalian jawab laundry, bengkel, salon, ada loh nak jenis jasa yang lain. Yang hanya kalian kerjakannya duduk aja di rumah. Tuh. Nah, desain grafis. Nah, desain kaos, desain tas, desain sepatu, beli sepatu harganya 50.000 didesain, jual lagi jadi 200.000. Fotografi. Laundry sepatu. Kalau laundry pakaian sudah menjamur, laundry sepatu belum ada kan? Nah, tuh. Nah, lihat tuh. Bisnis lahan parkir. Nggak bisa ngapa-ngapain, males mikir, cuman bisa duduk aja. Nah, tapi ini masih di kota ya.
Pinjam lahan parkir. Sampai halaman rumah juga bisa dibuat uang ya, jadi lahan parkir. Ya, baik. Ada 6 itu ya. Dari ke-6 itu, ada nggak yang berminat? Ayo. Dari 6. Ayo, bisnis apa yang akan kalian buka? Bisnis kos-kosan. Alasannya? Lebih menguntungkan, lebih dibutuhkan. Tapi harus punya apa dulu, Nak, kalau kos-kosan? Harus ada lahan. Terus ada apa? Bangunan. Ada apa lagi? Fasilitas. Fasilitasnya apa kalau kos-kosan? Ada kasurnya, ada listriknya. Coba sekarang dicatat. Dari semua yang 6 tadi disampaikan, kalian pilih kos-kosan. Silakan dicatat. Dari yang kos-kosan tadi, apa yang harus kalian siapkan? Silakan dicatat di situ. Silakan dicatat. Yang milih kos-kosan boleh, yang milih laundry sepatu boleh, yang milih laundry kiloan boleh. Catat apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat usaha jasa yang kalian pilih tadi. Nanti dibagi aja ya, yang mana laundry sepatu, laundry kiloan dengan kos-kosan. Ya, oke. Berarti ada 3 pilihan. Yang pertama, kos-kosan. Yang kedua, laundry sepatu. Yang ketiga, laundry kiloan. Gini aja ya. Oke. Kita mulai dari kos-kosan. Suaranya keras ya, biar terekam dalam tuh. Siapa yang milih tadi kos-kosan? Nah, yang di belakang. Apa yang harus disiapkan dulu, Nak? Lahan. Ayo, siapa lagi yang milih kos-kosan? Bangunan. Ayo, apa lagi? Air bersih. Apa lagi? Listrik. Ayo, ada yang lebih penting lagi, kos-kosan. Tadi jawab apa tadi, Nak? Iya, fasilitasnya apa aja? Sebelum ke situ. Kasur. Kasur. Kan mau tidur kan di kos-kosan? Apa lagi? Lemari. Apa lagi? Meja. Kipas angin. Nih. Ya. Dan lain-lain. Ini tadi yang milih kos-kosan. Kalau kamu yang milih mau buat laundry sepatu. Ayo. Sabun khusus sepatu.
sabun cuci. Apa lagi? Air bersih. Apa lagi? Ayo, ayo. Suaranya. Sikat sepatu. Terus sepatunya dikasih apa lagi? Parfum, pewangi. Apa lagi? Ayo, kalau laundry sepatu. Apa lagi? Pengering, mesin. Plastik untuk packing, Bu. Nama perlu nggak? Alat tulis perlu nggak? Ya. Alat tulis. Dah, dan lain-lain. Ini yang milih laundry sepatu. Suaranya lebih keras lagi ya. Lalu laundry kilon. Mesin cuci. Ya, kalau ini hafal nih. Mesin cuci. Apa lagi? Setrika. Listrik. Pewangi. Sabun. Apa lagi? Plastik untuk packing, air dan lain-lain. Dah. Apa namanya? Timbangan. Ya. Apa lagi? Untuk nimbang pakai apa, Bu? Pakai keranjang. Dah. Ini yang kamu butuhkan. Dah. Ada yang tadi milih kos-kosan, laundry sepatu, dan laundry kiloan. Dah. Jadi sudah ada di dalam pikiran bahwa usaha jasa ini yang akan kalian buat. Jadi setelah kalian sudah mendata usaha apa dan apa yang dibutuhkan, maka ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya. Dari kelompok itu tadi ada kelompok kos-kosan, laundry sepatu, laundry kiloan, bahwa nanti ada juga kelompok kos-kosan ada 2. Laundry sepatu ada 2, laundry kiloannya juga ada 2. Jadi dari peralatan dan perlengkapan yang kalian butuhkan, ibu minta kalian nanti mengelompokkan barang-barang yang sudah kalian sebutkan tadi, yang manakah yang masuk harta, yang manakah yang masuk utang, yang manakah yang masuk modal, ya. Baik, kalian akan ibu atur menurut kelompok, ya. Silahkan nanti duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Pilih dan perlengkapan dan barang-barang apa saja yang akan kalian beli, ya kan? Kalau usaha kos-kosan tuh, udah banyak tuh, laundry sepatu, laundry kiloan. Jadi kalian akan ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kos-kosan menjadi 2 kelompok, laundry sepatu menjadi 2 kelompok, laundry kiloan menjadi kelompok. Di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Sudah ibu susun. Karena model pembelajaran yang ibu pakai ini adalah discovery learning. Jadi ibu harus membagi kalian ke beberapa kelompok. Dari data yang sudah kalian ambil tadi, yang sudah kalian sebutkan tadi, nanti data tersebut itu harus kalian cari kelompoknya yang mana-mana saja. Yang manakah termasuk harta, yang manakah termasuk utang, yang manakah termasuk modal. Kasur di kos-kosan ini termasuk apa ya? Contohnya, WiFi ini termasuk yang mana? Ya, jadi ibu kelompokkan. Kelompoknya sudah ibu atur, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Yang ibu bacakan ini adalah kelompok kos-kosan dulu. Jadi kelompok kos-kosan ada 2 ya. Kelompok kos-kosan pertama, Anissa, Ayang, Elsie dengan Hardina. Nih kelompok pertama, kos-kosan. Langsung aja geser. Kemudian kelompok kos-kosan yang kedua, Mutiara, Nabila, Neza dengan Nurtifa. Tuh. Nah. Kelompok laundry sepatu.
Zilfa, Zahwa, Weni, Tiara, Putri. Itu kelompok sepatu 1 di sini. Ya, di sini aja. Kelompok sepatu 1. Kelompok, diangkat kursinya. Kelompok sepatu 2. Diangkat ya kursinya ya. Nah, per kelompok itu 4 orang. Ini kelompok kos-kosan. Kos-kosan 1, kos-kosan 2. Yang ini kemana? Buat aja kelompok sendiri. Nggak boleh lebih dari 4. Sini 1. 1 keluar 1. Harus 1 harus keluar. Ini udah cukup nih. 1, 2, 3 kelompok sendiri di sini. Nih. Sini. Bertiga. Sini. Kasih mejanya 1 nak ke sini. 1 orang sini. Dah. Dah. Silahkan buat nama kelompok. Buat nama kelompok di mejanya masing-masing. Dah. Ini kelompok kos-kosan, laundry sepatu, laundry kilauan. Silahkan ditulis di mejanya masing-masing. Ya, ini kos-kosan 1, kos-kosan 2, laundry sepatu 1, laundry sepatu 2, kiloan 1, kiloan 2. Ya? Iya. Berurutan. Silahkan dibuat di mejanya masing-masing. Tulis. Biar diletakkan di mejanya. Nah. Tulisnya tuh yang besar loh, Nak, di sini. Begini loh, seperti nama kelompok. Diletakkan gini. Begitu. Ya, itu dilipat aja tengahnya. Buat nama kelompoknya letakkan di atas mejanya masing-masing. Kos-kosan 1, kos-kosan 2, sepatu 1, sepatu 2, kiloan 1, kiloan. Yang besar lah, itu mana terbaca. Yang besar. Memanjang lah, bisa. Di sini laundry sepatu 2 ya. Di gini. Udah dibuat semuanya nama kelompoknya? Coba pakai spidol. Spidol Ibu tadi mana? Flora pakai spidol aja biar kelihatan. Pakai spidol. Dah? Ibu akan, udah selesai, coba diletak di wala, ya Allah besarnya.
Ibu tuh cuma mau lihat ininya aja. Besarin lagi, kayak gitu. Nih, seperti ini. Nih, seperti ini. Seperti ini. Itu mana kebaca kayak gitu. Dah? Nggak usah pakai nama. Nah. Nih. Kos-kosan 2. Dah. Dah. Coba kamu duduknya di sini, Nak. Ah, gitu. Kalian laundry kiloan 1. Laundry kiloan 2. Ini laundry sepatu 1. Laundry sepatu 1, tulis. Dibalik ini. Iya. Apa? Air bersih. Termasuk apa? Sebenarnya kalau tidak dikeluarkan uang, itu tidak apa namanya, tidak mengeluarkan biaya kan. Jadi kalau bayar listrik, bayar air namanya. Bayar air. Nanti Ibu tampilkan di depan. Udah? Sudah semuanya? Laundry sepatu 1. Udah? Nanti Ibu akan menayangkan PPT. Ya. Silakan kalian perhatikan. Setelah menayangkan PPT, maka kalian mulai mengelompokkan, ya, dari benda-benda barang-barang yang telah kalian sebutkan tadi, yang memilih kos-kosan, laundry sepatu, laundry kiloan, silahkan dikelompokkan barang atau benda yang harus kalian siapkan itu sesuai dengan akun masing-masing. Ya, setelah ditayangkan PPT ini, kalian bisa mengelompokkan. Dan kalau tidak merasa masih kok nggak itu ya Bu, nggak ketemu jawabannya, boleh cari di handphone atau buka buku paketnya. Jika masih terbentur juga, karena setelah ini kita akan melakukan diskusi. Diskusi setelah kalian kelompokkan, lalu kalian diskusikan per kelompok, setelah itu dipresentasikan ke depan. Ya, setelah dipresentasikan ke depan, baru nanti kita ambil kesimpulan dari hasil diskusi kita tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi sebelum masuk ke dalam itu tugas, silahkan perhatikan PPT di depan. Silakan perhatikan ya. Ini memang miring ya, Ri? Nggak bisa diluruskan ya? Hah? Oh, ini harus dinaikkan ya. Ya.
Ya, silakan perhatikan ya. Ini nggak bisa jalan sendiri ya? Gimana caranya nih, Ri? Perhatikan ya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Coba perhatikan. Ini konsepnya. Akun-akunnya apa, itu sudah saya sampaikan tadi, sudah dikelompokkan. Ada lahan, ada listrik, ada kasur, ada lemari, ada meja, ada plastik, ada sabun, ada mesin cuci. Itu termasuk akun atau rekeningnya yang mana? Kalian kelompokkan. Silahkan kalian cari tuh di handphone. Berselancarlah dengan handphonenya, boleh cari kemana-mana. Kode akunnya kita skip aja. Nanti kita masuk di jurnal umum, lalu nanti sampailah ke dalam konsepnya seperti apa. Jadi tugas kalian hanya pada mencari pengertian, lalu mengelompokkan akun atau rekening. Yang mau tadi buat ngontri sepatu, ada tadi sabun, ada tadi sikat, ada tadi pengering, ada tadi itu plastik. Itu masuk yang mana? Harus ada air, Bu, harus ada listrik, Bu. Itu masuknya ke dalam akun yang mana? Itu tugas kalian. Ya. Jadi pahami dulu apa itu persamaan dasar akuntansi, lalu masuklah ke dalam konsep akun atau rekeningnya. Ya. Lanjut. Jadi, mencatat transaksi itu adalah dicatat pada persamaan dasar akuntansi.
Persamaan dasar akuntansi yaitu suatu pencatatan secara sistematik dan teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Ya, lanjut. Nih, bukti pencatatan akuntansi. Ya, yang pernah laundry kiloan, kalau kamu ngantar laundry, dikasih apa sama orang yang laundry? Dikasih apa? Dikasih bon, dikasih faktur. Itu merupakan bukti pencatatan tuh. Ya, lanjut. Ini dia konsepnya. Bahwa harta itu harus sama dengan utang ditambah modal. Dan utang itu sama dengan harta dikurang modal. Maka modal sama dengan harta dikurang utang. Ya. Berarti konsepnya seperti ini. Harta sama dengan utang ditambah modal. Kalau hartanya 100, utangnya 20, modalnya berapa nak? 80. Iya kan? Ya. Berarti kalau utangnya 20, hartanya 100, maka modalnya 80. Ini modal. Makanya konsepnya itu harus sama. Berarti kalau seandainya ini di modalnya di sini 80, hartanya 100, maka utangnya 20. Ini yang disebut konsep persamaan dasar akuntansi. Dimana ketika di sini 80, di sini juga 80. Ketika di sini 100, di sini juga 100. Ya. Nah, nih yang nanya tadi, ya, nanti boleh juga cari di internet. Bu, yang air itu tadi yang mana sih Bu? Listrik tadi itu masuknya kemana? Tuh, perhatikan. Mesin cuci termasuk mana? Dalam mana mesin cuci? Ayo, nanti dicari ya, dan tugasnya. Yang termasuk utang. Biasanya kalau satu ya, blend. Makanya bukan gitu. Foto siapa tuh? Biasanya kalau dikatakan utang tuh langsung ngantuk. Nah, masuk modal. Duh, ayo, yang tadi kira-kira listrik ini masuknya yang mana? Listrik. Pengaruhnya itu mana? Ini rumusnya. Nih. Pengaruhnya. Dampak dari transaksi tadi, contoh, membeli mesin cuci. Setiap transaksi pasti berdampak terhadap harta perusahaan. Hartanya bisa
Untuk tahap berikutnya, setelah tadi kalian sudah mendata barang-barang apa saja yang kalian butuhkan, barang bahan apa saja yang akan kalian beli jika kalian mendirikan usaha yang telah kalian sebutkan tadi. Ada kos-kosan, ada laundry sepatu, ada laundry kiloan. Sekarang kalian ibu minta mengelompokkan. Silahkan kelompokkan barang yang akan kalian beli tadi, yang kalian butuhkan tadi untuk mendirikan usaha, kalian kelompokkan ke dalam akun yang sesuai. Contoh, lahan itu termasuk akun yang mana? Bangunan itu termasuk akun yang mana? Kemudian kipas angin, alat tulis, plastik. Kalau masih ada yang belum tercatat di depan itu, silahkan kalian tambah. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan catat di dalam lembar kerja yang telah dibagikan dengan temannya tadi. Ya. Setelah nanti kalian mengelompokkan, lalu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Ya. Yang lain menanggapi, mana tahu nanti menurut kelompok ini listrik itu utang Ibu. Menurut kelompok ini listrik ini modal Ibu. Baru nanti kita cari jawaban sebenarnya itu apa. Ya, Ibu kasih waktu untuk mencari, mengelompokkan itu selama 15 menit. Lalu nanti kita akan diskusi selama 15 menit, baru nanti kita tutup dengan kuis. Ya, silahkan. Nah, ditulis di dalam lembar kerja yang telah dibagikan oleh temannya tadi. Jangan lupa membuat nama kelompoknya masing-masing. Nah, kalian boleh cari di buku, kemudian boleh dilihat tuh di Mbah Google-nya, pasti ada jawabannya di sana. Kalau mentok-mentok juga Bu nggak ketemu juga jawabannya, boleh tanya kepada Ibu. Ya, silakan. Contohnya tadi yang kos-kosan kan belum ada kompor di situ, belum ada piring, belum ada gelas, belum ada kulkas. Nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya dikumpulkan.
Menyediakan air bersih, menyediakan listrik. Nah, itu masuknya kemana? Tuh. Beban usaha. Coba cari lagi yang lain, nanti kita diskusikan. Kebersihan, untuk yang buang sampah, yang punya kos-kosan, kan ada petugas kebersihannya itu. Nah, itu termasuk biaya apa? Semuanya itu pasti ada akunnya. Kos-kosan udah? Yang mana? Dah, setelah diginikan, nanti kamu kelompokkan yang harta yang apa-apa saja. Ini kan masih nggak beraturan kan, nak? Nggak apa-apa, nanti baru dibuat. Piring, gelas, peralatan makan. Penjaga kos digaji kan? Jadi yang dilihat itu bukan penjaga kosnya, apa biaya yang kita keluarkan dengan kita menambah sesuatu. Itu yang harus kalian lihat. Misalnya butuh security jaga kos, Bu, kan digaji. Jangan lihat kalian membeli pakaian, bukan beli makannya, bukan itunya. Gaji. Gaji security. Gaji security termasuk kemana? gaji security. Iya. Termasuk Gaji modal. Termasuk beban kan? Beban itu termasuk modal, mengurangi modal. Udah, ini apa nih? Kelompok apa? Kos-kosan. Apa aja? Modal ini apa? Subjek tadi itu. Bukan, ini maksudnya gini. Dia kan ada 3 itu, harta itu apa-apa saja. Utang itu apa-apa saja. Itu. Terus modal itu apa-apa saja. Jadi harus lengkap ketinggalan. Iya, kalau harta, lahan itu kan harta. Bangunan, ini oke, semua harta nih. Yang masuk modal itu kan modalnya apa? Uang untuk membuat kos-kosan. Jelaskan modalnya.
Karena modal itu ya nak, kasur juga itu kan modal. Jadi yang disebut modal di sini ketika kamu mendirikan usaha, apa yang pertama kali harus kamu setorkan? Kalau saya hanya punya uang tunai, berarti modalnya uang tunai. Tapi kalau modalnya saya punya uang, punya lahan bu, berarti tinggal membuat kosan. Nah ini anggap aja kos-kosannya sudah berdiri, rumahnya sudah ada, lahan udah ada lah. Berarti yang tinggal tuh kan, ini bangunannya sudah ada, oke udah. Anggaplah buat kos-kosannya di rumah, karena semua orang di rumah udah pada berkeluarga, di rumah kosong. Ini aja meja, kasur, lemari, kipas, wifi, listrik, air bersih, peralatan makan, kompor. Apa yang harus kamu lengkapi di dalam rumah kos tuh? Itu yang dipikirkan lagi. Setelah itu baru kelompokkan. Meja, kasur, lemari, kipas itu masuknya kemana? Listrik, air itu masuknya kemana? Wifi itu masuknya kemana? Yang dilihat itu bukan wifi-nya, tapi kamu bayar wifi per bulan. Nah, bayar listrik, bayar air, gitu melihatnya konsepnya. Bukan kamu beli air, membayar beban air listriknya. Itu masih kurang banyak tuh kos-kosan. Itu kos-kosan minim fasilitas tuh. Itu 50.000 sebulan dak. Air dispensernya, kompornya, peralatan Tapi kakak ayah nggak dispenser sendiri. Nah iya kan, kamu beda dari yang lain lah nak, jangan sama. Ini apa, laundry kiloan. Nah, bagian listrik, apa lagi? Hartanya mesin, sabun, plastik, ini. Udah apa lagi? Utangnya udah, kalau kamu cuma punya utangnya itu ya udah itu bagian listrik. Modalnya kamu mendirikan usaha laundry kiloan ini modalnya apa? Uang tunai misalnya. Oh misalnya Nah, enggak, modalnya uang tunai 100 juta. Kan bisa kan, uang tunai 50 juta. Nanti baru beli mesin cuci, beli mesin pengering. Gitu aja, uang tunai modalnya. Ini udah. Nanti tulisnya di situ ya. Mana? Ini laundry kiloan. Dah, sekarang kamu kelompokkan. Ini kan masih acak-acak nih. Harta-harta dulu, modal-modal dulu. Nih buat di sini. Ini masih kurang ini nih. Mesin cuci, setrika, listrik, pewangi, sabun, plastik, timbang, keranjang, lahan. Lahan anggap aja udah ada lahannya. Dah, tinggal buka usaha. Bangunannya udah anggap aja sudah. Gajinya, gaji karyawan termasuk beban. Nah ini dia betul nih beban usaha. Gaji karyawan, apa lagi? Listrik, udah. Masak satukan, yang mana beban, yang mana itu, ya. Udah. Kalau kamu mendirikan usaha, modalnya itu berarti pas dirikan usaha kamu sudah ada mesin cuci, begitu kan nak? Karena ada orang yang mendirikan usaha modalnya hanya uang. Uang itu baru nanti dibelikan mesin cuci, setrika. Berarti kalau seperti ini pada awalnya kamu mendirikan usaha, yang kamu bawa itu bukan hanya uang tunai, tapi udah ada mesin cuci, setrika, pewangi gitu. Pewangi ini modal, coba lihat. Enggak kan? Iya, sabun ini harta, timbangan harta. Nah, kalau ibu lebih cenderung modal itu hanya modal usaha kamu mendirikan aja. Sisanya ini masukkan ke harta. uang buat juga. Iya, kan uang tunai. Mendirikan usaha, kalau kita mau dirikan usaha, yang pertama kali kita pikirkan apa? Uang kan? Ada nggak uangnya? Dengan modal 1 juta, usaha apa yang bisa saya buat? Nah, gitu. Iya. Ini udah. Gininya bu. Harta, mesin, meja, ya. Ibu biaya listrik ini bu. Ini termasuk biaya listrik, tidak termasuk harta. Modal di utang. Iya, nggak apa-apa dimasukkan ke utang.
beban. Nggak ada udah dicari. BLDC termasuk apa? Di Google termasuk apa? Harta. Mana? Kenapa kan situ larinya? Mana? Healingnya mana tadi? Gini cara mencarinya. Nah. Biaya listrik termasuk ke dalam biaya, beban dia tuh. Jadi dia akunnya sendiri dia. Berarti hutang. Tidak masuk hutang, dia khusus biaya. Biaya tetap yang harus kita keluarkan tiap bulan. Nah, iya. Udah dikelompokkan? Yang mana? Makanya nggak usah dicoret aja. Kalau rasanya susah, dicoret aja. Anggap aja kamu mendirikan usaha ini, bangunannya sudah ada, lahannya sudah ada, hanya tinggal beli peralatan. Itu banyak kamu ada Dengan bayar. Hah? Apa mesinnya? Utang itu nggak ada. Iya kan baru mendirikan usaha. Utangnya bisa ada nggak di situ utang? Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa. Kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Contoh seperti kelompok ini, Bu, kami kan belum punya utang. Ya udah, berarti utangnya belum ada. Iya, belum apa-apa udah ngomong utang. Selesai ya? Disalin di lembar jawaban tadi. Di lembar kerja yang Ibu sampaikan tadi, yang udah dibagikan Flora. Catering makanan itu biaya catering. Nah, dah. Dah, sekarang sudah mengelompokkan ya. Coba, sekarang ada ke sini. Kita masuk ke tahap pembuktian berikutnya sebelum kita diskusi. Ya. Rumusnya tadi harta sama dengan utang ditambah modal. Yang termasuk harta, peralatan, perlengkapan, bangunan, lahan, piutang. Nih, yang paling sering muncul ya. Ini yang termasuk harta. Yang termasuk utang, ada utang pembelian peralatan, ada utang pembelian perlengkapan. Ada juga utang jangka panjang. Nih, jadi kalau usahanya belum punya utang, masih menggunakan modal sendiri semuanya, Bu, beli mesin cucinya pakai uang sendiri, ya nggak usah bingung mikirin utang, berarti belum punya utang. Modal ini adalah ketika pertama kali kamu mendirikan usaha. Modalnya bisa berupa uang tunai, bisa berupa peralatan. Lalu beban masuk kemana? Beban itu termasuk modal. Ya, beban mengurangi modal. Udah, paham sampai di sini, Nak? Dah, kalian sudah selesai mengelompokkan. Sekarang yang kedua adalah kelompokkan yang mana peralatan dan yang mana perlengkapan, karena Ibu lihat masih gabung di situ. Harta itu kan banyak. Dah,
Coba tengok kelompok sini. Hartanya ada meja, kasur, lemari, kulkas, microwave, AC, sofa. Itu harta. Nah, itu kan harta dari kos-kosan. Ya kan? Betul kan? Ya. Wah, ini mewah kali ada microwave. Nah, sekarang tentukan microwave itu termasuk peralatan atau perlengkapan? Mesin cuci itu masuk peralatan atau perlengkapan? Nah, oke, silakan kerjakan. Setelah dibuat seperti ini, baru nanti kelompok peralatan, kelompok perlengkapan. Silakan dikumpul. Dah? Hanya tinggal mengelompokkan yang mana peralatan, yang mana perlengkapan. Tinggal itu aja. Mana? Ya, tinggal mengelompokkan sini. Harta peralatan yang mana, harta perlengkapan yang mana. Harta kalian cuma ini. Listrik, lemari? Harta kan? Harta itu tuh. Masuk perlengkapan peralatan kan? Nih, ini harta nih. Mana sini pinjam. Ini harta, ini harta, ini harta, ini harta. Ini harta, ini harta. Nih, ini semua harta nih. Kecuali ini, security ini beban termasuk modal. Ini salah ini punya kalian nih. Nah, jadi sekarang yang mau dicari dari harta yang Ibu sebutkan ini, yang manakah yang masuk perlengkapan? Yang manakah yang masuk peralatan dari segi harta itu? Tuh, identifikasinya. Dah? Yang sudah silakan dikumpul. Kelompok yang duluan selesai daripada teman-temannya nanti ada reward dari Ibu. Ayo. Ya. Bagi kelompok yang cepat selesai, lebih cepat dari kelompok lainnya, nanti Ibu kasih reward kelompoknya. Ayo, ayo. Ini, coba sini. Ayo. Ini udah betul. Nah, tapi kan peralatan itu bukan modal, peralatan itu harta. Mana penanya? Sini. Jadi kamu buatnya gini dulu, Nak. Harta. Apa saja? Nah, utang apa saja? Nah, modal apa saja? Kita sama. Nah, ini kan udah nih, ini ya. Nah, harta itu yang mana? Mesin cuci, sabun cuci, sikat, pewangi, plastik, alat tulis. Nah, Plastiknya lewat ini. rak sepatu, itu harta tuh. Itu kan termasuk harta. Ini udah betul nih, tapi ini harta, pembagian harta bukan modal. Nah, ya. Baru setelah kamu kelompokkan gini, baru ke sini dia. Nah, sabun cuci, sikat, pewangi, plastik itu termasuk perlengkapan. Tong sampah, rak sepatu itu masuk peralatan. Cari di situ mana bedanya peralatan dengan perlengkapan. Udah? Udah? Nah.
Ibu tengok. Ini bagus, modal. Ini sebenarnya akun modal ini semuanya harta, tapi yang mempengaruhi modal. Dah, oke. Betul nih, Bu. Udah, Bu. Dah. Dah, mana kelompok yang lain? 3 kelompok lagi. Kelompok yang lain mana? Udah? Kelompok Salwa ini apa? Laundry sepatu. Salwa, kos-kosan. Iya. Buat dulu nama usahanya, Nak. Nama usahanya apa? Kos-kosannya nggak ada tertulis di situ. Nah, Kos-kosan aja, Bu. iya usaha kos-kosan. Dah, kita mulai ya. Karena yang sudah itu laundry kiloan, tinggal laundry sepatu satu lagi. Laundry sepatu mana? Oh ini ya. Kita mulai dari mana dulu? Mulai dari sepatu atau kos-kosan? Sepatu atau kos-kosan? Berarti biar nggak tidur nyenyak, yang penting sepatu baru. Ya. Kita mulai dari sepatu ya. Kita mulai dari laundry sepatu 1. Ayo. Di situ aja. Nah, jadi nanti caranya gini. Baiklah, kami dari laundry sepatu 1. Perkenalkan, nama saya ini, anggota kelompok ini. Bahwa kami memilih usaha jasa mendirikan laundry sepatu. Di mana harta peralatan yang kami butuhkan adalah, pengelompokannya adalah, gitu ya. Nah, silakan. Yang lain silahkan disimak hasil dari diskusi temannya. Jika nanti ada yang tidak setuju, misalnya temannya menyebutkan kami membeli sikat sepatu. Sikat sepatu termasuk utang. Kalau kalian tidak setuju, nanti dicatat pertanyaannya. Dah, menanggapi. Dah, silakan. Dah, silakan. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laundry sepatu 1 dan kelompok saya bernama Fitri Ramayanti, ketuanya. Anggotanya ada Sri Juniati, Tia Putri, Zilpana Gila. Kami memilih jasa laundry sepatu dan inilah hasil dari pengelompokan akun. pengelompokan kami, yaitu kami memiliki harta Yang lain dengarkan. Yang termasuk harta apa? mesin pengering, Nah, yang lain. kursi, mesin cuci sepatu, dan AC.
Yang termasuk harta tadi apa nak? Mesin pengering sepatu, meja dan kursi, mesin cuci sepatu, dan AC. Ada 4. Di laundry sepatu hartanya ada 4. Dah, yang lain udah dicatat itu. Jadi itulah bekal kamu untuk menanggapi. Udah dicatat ya. Lanjut. Dan yang kedua untuk modal yaitu 1 sabun cuci, Sabun cuci modal. Ayo lanjut. bersih, Air bersih, sikat, sikat, pewangi, plastik, plastik, alat tulis, alat tulis. semir, sepatu, Udah. 8 tong sampah, 8 tong sampah. sepatu. Oh, modalnya banyak. Dah, tadi modalnya banyak. Tong sampah juga termasuk modal. Coba diulangi nak yang modal tadi. Sabun cuci, air bersih, sikat, pewangi, plastik, alat tulis, semir sepatu, tong sampah. Lanjut. Yang modal. Utangnya? Ya. Oh, untuk listriknya, airnya? Biaya tetap. Itu disebut biaya tetap katanya. Oke. Itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ayo. Ayo. Berarti apa yang dijawab oleh teman-temannya tadi udah cocok? Udah, nggak ada yang salah kamar. Ayo, makanya itu gunanya tadi Ibu suruh mencatat, tidak ada yang salah kamar. Rak sepatu dia sebutkan sebagai modal. Ada yang salah kamar nggak? Modal. Ayo siapa yang menanggapi? Nah, ayo cepat. Ayo Jenny. Nah. Dari penjelasan dari kelompok sepatu tadi bilang kalau sepatu, tong sampah dan lain-lain itu termasuk modal. Sedangkan menurut kami itu adalah harta. Karena kita harus mengeluarkan uang. Nah, menurut kelompok apa nih? Menurut kelompok kos-kosan 2, yang kamu sebutkan harta modal tadi salah. Itu bukan modal, melainkan harta. Dah? Coba jadi kelompok berapa nih? Kelompok laundry sepatu 1. Coba kalian cari apa itu harta. Ulang cari lagi, apa itu utang, apa itu modal. Dipahami dulu. Karena menurut kelompok kos-kosan 2, ada yang salah kamar nak. Bahwa yang kalian sebutkan tadi itu bukan modal. Dah, sebelum kalian menanggapi, silahkan kalian cari tahu dulu. Apakah memang betul kalian salah kamar atau kos-kosan 2 yang salah? Ya, cari tahu dulu harta itu apa, utang itu apa, modal itu apa. Dah, lanjut ke laundry sepatu 2. Laundry sepatu 2, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laundry sepatu 2 akan membagi kelompok organisasi secara harta, Utang dan modal. modal dari sebuah usaha laundry sepatu. Harta, rak sepatu, mesin pengering, tong sampah, dan alat tulis. Modal, sikat, pewangi, sabun cuci, plastik, air bersih, dan
Yang termasuk harta tadi apa nak? Nah. Nah. Alat tulis. Yang termasuk modal? Sikat, pewangi, sabun, cuci, plastik, air bersih, listrik. Kelompok kos-kosan 1, coba silakan ditanggapi. Ada yang salah nggak kamarnya? Modalnya sikat, pewangi, sabun cuci, plastik, air bersih, listrik. Coba tanggapi. Sikat. Kenapa rak sepatu termasuk harta, tetapi sikat sepatu termasuk modal? Ayo tanggapi, kos-kosan 1. Ayo. Salah kamar lagi. Harta kan? Sikat itu termasuk harta. Coba sampaikan pendapatnya. Laundry sepatu. Sepatu. Menurut kami, sikat sepatu, sabun cuci itu termasuk ke dalam Harta. harta. Nah, berarti kalian salah kamar lagi. Sama nih yang sepatu ini. Sama-sama salah kamar yang sepatu ya. Jadi tugas laundry sepatu 2, kalian cari tahu apa itu harta, apa itu utang, apa itu modal, supaya jangan salah kamar lagi. Sekarang kita lanjut ke kos-kosan. Ke kos-kosan nih. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kos-kosan 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang termasuk dalam kelompok harta adalah 1 lahan, bangunan, kasur, meja, kipas angin, dan kompor. Kelompok utang, listrik, dan bimbing. Dan kelompok modal, security, dan air bersih. Ayo, ada yang mau menanggapi? Kos-kosan 1. Ayo, yang di sudut sana tuh belum tuh. Kiloan. Ayo, kiloan. Berarti nggak ada yang salah kamar. Ayo, nggak ada yang salah kamar. Ibu ulangi lagi. Harta itu lahan, bangunan, kasur, meja, kipas angin, kompor. Termasuk utang, listrik. Yang termasuk modal itu untuk membayar security dan air bersih. Ayo. Ada yang menanggapi? Ayo. Kalau tidak menanggapi, berarti yang disampaikan oleh kos-kosan udah nggak ada yang salah kamar. Listrik termasuk utang kah? Jadi kenapa nggak ditanggapi? Listrik termasuk modal. Ayo kos-kosan. Itu dari kos-kosan tuh. Buka lagi apa itu harta, apa itu utang, apa itu modal. Definisinya. Lanjut berikutnya. Laundry kiloan. Kos-kosan dulu ya. Kita habisin ya. Kos-kosan 2. Ayo silakan. Yang lain silahkan nanti ditanggapi oleh laundry kiloan 1 ya.
modal dan hutang. Jadi yang termasuk harta untuk kos-kosan kami adalah lahan, bangunan, kasur, lemari, AC, sofa, WC lengkap, kompor, kulkas, dispenser, mesin cuci, rice cooker, microwave, dan perlengkapan mandi. Dan pembagian dari dua itu ada peralatan dan perlengkapan. Iya. Yang termasuk dari peralatan itu adalah meja, kasur, lemari, AC, kulkas, sofa, kompor, dispenser, mesin cuci, TV, rice cooker, dan WC. Dan termasuk perlengkapan itu perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, dan yang lain-lain. Yang termasuk modal adalah uang tunai dan kami tidak punya hutang karena kami bayar cash. Ada juga modal beban yaitu wifi, listrik, dan air bersih. Sekian dari kami. Terima kasih. Bagus. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk kelompok kos-kosan. Ini kos-kosan apa rumah mewah? Hotel. Semuanya ada. Nah, silakan ditanggapi oleh Laundry Kiloan. Ada nggak yang salah kamar? Ada nggak yang salah kamar? Sudah dengan terperinci dia menjelaskan. Yang ini peralatan Bu, yang ini perlengkapan. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Berarti sudah setuju bahwa yang disampaikan oleh kos-kosan 2 itu sudah nggak ada yang salah kamar? Nggak ada yang salah kamar, Nak? Kalau gitu kita kasih aplaus buat kelompok kos-kosan 2. Nah, berarti kelompok kos-kosan 2 sudah memahami konsep. Harta ini loh Bu. Setiap yang setiap menambah harta perusahaan, usaha yang kita buat itu disebut harta. Setiap yang mengurangi itu disebut utang. Setiap yang menambah, biasanya itu menambah ketika kita mendirikan usaha, itu namanya modal. Makanya kalian harus pahami dulu konsepnya. Nah, lanjut ke Laundry Kiloan 1. Laundry Kiloan 1 yang ngasih tanggapan laundry sepatu 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Laundry Kiloan 1 akan menyampaikan hasil dari pengelompokan penggolongan akun akuntansi. Pertama ada harta atau aset. Dari Laundry Kiloan, harta yang termasuk harta dari kelompok kami yaitu mesin cuci, mesin pengering, setrika, pewangi, sabun, plastik, keranjang, timbangan, lemari, bon, dan terakhir hanger atau jemuran. Yang termasuk utang atau akun kewajiban yaitu tagihan listrik maupun tagihan air. Terakhir ada modal yaitu berupa uang tunai. Perlengkapan dan peralatan dari harta Laundry Kiloan yaitu ada perlengkapan sabun, pewangi, plastik, bon atau nota. Peralatan yaitu mesin cuci, mesin pengering, timbangan, setrika, keranjang, lemari, hanger atau jemuran. Nah, ada yang mau nanggapi? Udah nggak ada yang salah kamar lagi kan? Nah, beri aplaus bagi Laundry Kiloan 1. Bagus. Ya, luar biasa. Kita kasih kita kasih tenaga dalam ya, dalam hitungan ketiga ya. Kita kasih tenaga dalam buat Laundry Kiloan 1. 1, 2, 3. Hus. Ulangi yang kompak, ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hus. Nah. Yang terakhir Laundry Kiloan 2. Ditanggapi, tunggu dulu. Yang menanggapi kos-kosan 1. Ya. Coba. Laundry Kiloan 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Laundry Kiloan terdiri dari beban usaha, modal, dan harta. Beban usaha terdiri dari
Tepuk tangan lagi, Nak. Sepertinya masih ada yang salah kamar, Kak, kos-kosan 1. Nggak ada lagi kan? Masih ada yang salah kamar? Nggak ada. Beri aplaus buat kelompok terakhir. Kita kasih apa? Ya, kita kasih tenaga dalam lagi. Iya. Oh, sekelompok kalian aja. Oke lah. Ya. Terima kasih buat terima kasih buat anak-anak Ibu. Jadi dari 6 kelompok, tadi sudah ada 3 kelompok yang sudah paham mengenai konsep. Jadi ini lembar kerja yang Ibu sampaikan tadi diperbaiki. Karena tadi kan kalian sudah tahu yang manakah yang betul termasuk golongan harta, utang, dan modal. Harta itu ada tadi disebut perlengkapan dan peralatan. Yang mana masuk perlengkapan, yang mana yang masuk peralatan. Perlengkapan itu yang cepat habis. Peralatan itu yang umurnya panjang. Berarti mesin cuci termasuk? Pewangi pakaian? Jangan ketukar ya. Jangan ketukar. Peralatan umurnya panjang, perlengkapan cepat habis. Jadi ini lembar kerjanya diperbaiki, lengkapi semua konsepnya, lalu dikumpulkan kepada Ibu. Berarti minggu depan untuk pertemuan berikutnya kita lanjut pada pencatatan persamaan dasar akuntansi. Setelah kalian pahami konsep, minggu depan kita menganalisis transaksi. Kalau ini kan hanya pengelompokan akun. Minggu depan realnya lagi, dibeli pewangi pakaian sebanyak 1 juta. Oh, itu catatnya bagaimana? Nah, dibeli mesin pengering sepatu, dibayar gaji karyawan, dibayar air, dibayar listrik. Itu untuk pertemuan minggu depan. Jadi, untuk hari ini kita tutup konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, bagi kelompok yang belum paham pengelompokan tadi, boleh jumpain Ibu atau teman kelompok lain yang sudah paham, ya. Seperti kelompok laundry sepatu 1, boleh tanya ke teman yang lain. Nanti lembar kerjanya dikumpulkan, minggu depan kita langsung masuk. Silahkan baca analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Kita mulai menganalisis transaksi. Kalau hari ini kita hanya mengelompokkan akun, minggu depan kita menganalisis transaksi. Silahkan baca ya, supaya ketika pertemuan berikutnya sudah ada yang ingin ditanyakan. Ini sebenarnya maksudnya apa sih, Bu? Untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan anak Ibu? Tidak? Ya, berarti untuk kelompok yang belum paham silahkan boleh berdiskusi dengan Ibu atau dengan kelompok yang lainnya. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan melakukan evaluasi. Silakan dibuka kuisisnya. Silakan dibuka kuisisnya. Ini gimana cara ngasih nyari? Ngirimnya gimana nih, Ri? Sinyalnya jelek ya? Bagian bisa aja. Bagaimana ngasihnya nih? Mana linknya? Ya, mana linknya? Duplikat ini. Ini ya. Baginya mana? Baginya mana? Mana baginya? Nggak ada, Ri. Setting gitu. Ada linknya aja yang dikerjakan anak-anak nih. Google Form ya? Iya. Google Form itu buat baru kan? Enggak, import. Hah? Iya,
nggak ada? Enggak. Maksudnya ini gimana? Udah ada cok bagi nggak ada kan? Enggak ya? Maksudnya biar dia ngisi di Google Form dia aja gitu, nggak usah. Sempat ya. Udah dibuatnya. Udah buat tuh. Udah nih 44. Nih. Preview tuh, preview tuh. Oh ini. Oh iya, ini dia. Terus kirim ke nih. Nggak ada ekonominya. Order aja ya. Hexpol, ya kan? Cancel aja lah. Nggak usah. Hah? Iya. Oh iya, ini dia. Ini ya. Ini kan? Besar. Oh iya. Serkuis. Mana sernya? Copylink. Ya. Linknya Ibu copy. Silakan dikerjakan ya. Ibu kirim ke WA grup ya. Silakan kerjakan. Ayo kerjakan, udah dibuka. Flow di share ya. Ayo buka di lab. Kayak ngisi aja. Ya. Linknya. Kirim ke satu-satu. Ke grup awak, biar satu yang kirim grup itu. Ya ada yang kau kirim langsung kuis gitu. Kau udah kirim ke grup. Nah, silakan dibuka biar kita tutup pembelajaran. Silakan itu buka ya. Udah dibuka dulu cepet, Ibu dia lapar, udah mau pulang Ibu ah. Cepat ayo. Udah dibuka? Hah? Begini. Apa nih? Udah keluar soalnya? Hah? Kok gitu? Tunggu ya, nggak bisa masuk.
Belum ada yang bisa kerjakan? Udah, kalian seolah-olah ngerjakan aja. Ya. Seolah-olah ngerjakan aja. Dah, biar ibu tutup lagi. Udah? Dah? Udah selesai? Nah, sekarang perhatikan ibu lagi. Nah, baik anak-anak ibu, untuk pembelajaran hari ini ibu rasa hanya sampai di sini. Kita sambung lagi minggu depan. Ibu harap apa yang kalian dapat hari ini merupakan pelajaran yang berharga dan tetap harus diingat karena berhubungan dengan pembelajaran berikutnya. Untuk tugas individu tadi sudah masuk kan? Tadi kuisisnya nanti ibu sampaikan di grup kelasnya masing-masing. Ibu sampaikan nanti berapa nilainya. Untuk tugas individu kerjakan LKPD yang ibu sampaikan tadi. Dan untuk tugas kelompok, bagi kelompok yang tadi masih salah kamar, masukkan dia ke dalam kamar yang tepat biar dia bisa bertemu dengan teman-temannya. Oke? Ibu rasa hanya sampai di sini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan minggu depan semuanya hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Sehat-sehat semuanya, tetap semangat. Ibu akhiri dengan assalamualaikum. Belum, duduk dulu nak. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.